Mbak, Mbak, izin Mbak. Mbak ngajukan perceraian juga? Bukan saya. Oh, yang mana? Yang ini. Oh, nih izin nih Dek. Tadi ngajukan perceraian. Masalahnya apa ini, Bu? Ya, Pak. Yang sudah diputuskan berapa persen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasihat hukum Pengadilan Agama Kota Bumi, dalam hal ini mewakili Humas dan juga Ketua Pengadilan Agama Kota Bumi yang saat ini sedang rapat intern. Jadi saya mewakili mereka untuk penyampaian apa ya? Bu, apa saja Bu yang menjadi penyebab terjadinya angka perceraian Bu? Untuk Pengadilan Agama Kota Bumi itu sendiri penyebabnya yang pertama itu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang kedua itu meninggalkan salah satu pihak, yang ketiga ekonomi, dan keempat KDRT. Untuk tahun 2022 Bu, apakah ada peningkatan 2022 dan 2003 apakah ada peningkatan angka perceraian untuk di Kabupaten Lampung Utara Bu? Ya, untuk angka perceraian di Lampung Utara ini dari tahun 2022 sampai 2023 ini ada peningkatan sekitar 1%, yaitu dari 834 perkara menjadi 852 perkara. Untuk dari himbauan dari pengadilan sendiri seperti apa Ibu? Himbauan agar masyarakat jangan buru-buru untuk memutuskan untuk bercerai, karena kan apa ya, kalau bercerai itu kan bukan hanya yang menjadi korban tuh kedua belah pihak saja, tapi kan ada anak-anak seperti itu. Jadi untuk mengajukan perceraian, harapan kami supaya masyarakat itu memikirkan lebih ulang dan dibicarakan dulu antara kedua belah pihak dan juga keluarga, seperti itu. Untuk administrasinya Ibu, berapa kira-kira? Untuk administrasi persidangan itu masyarakat kan datang sendiri ke sini, nanti mendaftar itu kita sekarang ada namanya ikhot Pak, pendaftaran secara elektronik, jadi itu lebih murah karena panggilannya dia mengikuti dengan kantor pos, kita mengirimnya lewat kantor pos, jadi rata-rata itu tidak lebih dari 1 juta, seperti itu. Bu, perceraian itu Bu didominasi rata-rata usia berapa tahun? Didominasi sekitar 25 sampai 40 tahun. Artinya masih usia produktif ya Bu? Iya, masih usia produktif rata-rata sih. Salah satunya yang menunjang ini sebenarnya perceraiannya itu apa? Perkawinan muda, dini, bagaimana Bu? Ada, tapi tidak dominan sih biasanya, karena memang tidak banyak juga sih yang paling menonjol di pengadilan apa Ibu? Yang menonjol ya biasanya hanya mereka selisih paham aja sih, perselisihan pertengkaran yang mungkin sebenarnya masih bisa diperbaiki, cuman karena sudah setiap hari bertengkar, jadi sudah apa ya, antara kedua belah pihak itu sudah tidak harmonis seperti itu. Adakah kriteria untuk nilai administrasi untuk mengajukan gugatan itu, gugatan perceraian itu? Oh, kriterianya menunjukkan. Untuk saat ini kita kriterianya para pihak itu harus membawa KTP atau domisili tempat tinggalnya sekarang, dan juga buku nikah dan biaya. Nanti biaya dihitung berdasarkan tempat tinggal jauh dekatnya, seperti itu. Ada berapa nilainya Bu? Kalau misalnya sudah ditentukan dari pusat ataupun dari daerah sendiri yang sudah menentukannya? Itu biaya tidak bisa kita
tentukan patokan sekian-sekiannya Pak, karena kan jauh dekatnya berapa. Cuman memang rata-rata sekitar 700 dan itu panjar ya Pak ya. Kalau panjar itu ketika dalam persidangan nanti dia ada kelebihan dikembalikan oleh pihak kami, tapi kalau memang sekiranya masih ada panggilan yang kurang, itu nanti ada penambahan biaya lagi, tapi rata-rata itu cukup dan bahkan ada sisa panjar dan dikembalikan kepada pihak. Bu, untuk penceraian itu Bu, mulai dari pendaftaran sampai dengan terakhir sidang itu memakan waktu berapa lama Bu? Kalau kita di sini menginginkan cepat selesai Pak. Mudah-mudahan 1 bulan itu sudah selesai. Tapi itu kan tergantung nanti persidangannya seperti apa gitu. Tapi rata-rata emang 1 bulan itu selesai rata-rata. Tapi Pak ya tidak semua. Ada yang lebih dari itu seperti itu. Untuk kriteria perceraian itu Bu yang ada di luar negeri sama di dalam negeri, ada nggak Bu yang sudah menggugat itu Bu? Misalnya dari dalam negeri ini menggugat, sedangkan ininya lagi di luar negeri Iya. gitu. Ada nggak Bu? Ada. Jadi kita dipanggil juga melalui kedutaan. Jadi regatori namanya pemanggilannya. Biayanya ada juga Bu? Biayanya ada lagi. Berapa dia minimum? Tergantung tempat tinggalnya Bu. Itu lebih besar biasanya biayanya. Biasanya berapa Bu? Kalau di ini kriteria dari yang diterapkan dari pengadilan itu sudah biayanya berapa Bu? Kalau misalnya yang jauh dari Indonesia. Dari Indonesia kita nggak bisa Pak, nanti kita tanyakan dulu ke pihak sana, ke pihak bagian sana itu untuk pengantaran suratnya segala macam itu berapa gitu loh. Itu nggak bisa. Biasanya berapa? Untuk kita di sini kemarin itu dia ada 1 kali panggilan Pak, jadi nggak bisa ditentuin. Jadi kita buka dulu linknya seperti apa gitu. Berapa? Karena kan memang jarang sih Pak itu perkara seperti itu. Perkara itu namanya perkara yang tanpa biaya. Itu ada. Terus perkara yang kami lakukan sidangnya di luar gedung. Di luar gedung itu kami yang mendatangi masyarakat ke daerah. Seperti di kemarin untuk tahun ini kita di Kecamatan Abung Semuli, Kecamatan Abung Tinggi sama Kecamatan Sungkai Utara. Jadi kami yang sidang di sana dan masyarakat yang di sana bisa daftar juga di sana gitu, nggak perlu datang ke sini daftarnya. Jadi nggak jauh-jauh seperti itu Pak. Bu, izin. Untuk tahun 2023 ini ada nggak program sidang isbat? Sidang isbat ya. Iya. Sidang isbat sebenarnya kami setiap tahun itu ada. Untuk tahun ini sudah ada dan sebenarnya masih ada anggaran. Untuk 1 kali kegiatan isbat terpadu namanya Pak ya. Jadi kami kerjasama dengan Kemenak dan juga Dukcapil. Jadi ketika dia sudah nanti dapat diterima, dikabulkan ininya, bisa nanti langsung dapat buku nikah, juga langsung KTP-nya juga kan berubah jadi menikah seperti itu. Iya. Oke, gitu Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Untuk pesan-pesannya ada Bu untuk masyarakat Lampung Utara. Pesan-pesannya mudah-mudahan masyarakat Lampung Utara lebih memikirkan lagi rumah tangganya, lebih baik lagi, jangan buru-buru mengambil keputusan untuk bercerai. Seperti itu aja Pak. Oke, Ibu siapa tadi? Bu Teti Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ya.